Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Study Just in Time untuk meningkatkan kinerja produktivitas perusahaan. Sebelum itu, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ika Ali Pararaputra dengan NIM belakang 1012, kemudian Nilo Gede Astini dengan NIM belakang 1048, lalu ada Hafiz Abu Bakar dengan NIM belakang 1056, kemudian ada Kadek Windayani Purnama Dewi dengan NIM belakang 1064, dan Putri Nadia Rahma dengan NIM belakang 1065. Baik, adapun yang akan kami review pada jurnal ini yang pertama latar belakang penelitian, kemudian masalah penelitian, metode penelitian, analisis data, hasil penelitian, dan yang terakhir hasil review. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Tingginya persaingan di era globalisasi menuntut perusahaan untuk bisa memilih strategi yang tepat agar perusahaan tetap mempunyai keunggulan kompetitif di tingkat pasar global. Hal ini berarti komoditi yang mutunya baik serta harganya relatif bersaing akan dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam memperbaiki pengelolaan usaha terhadap produk adalah dengan metode just in time. JIT dikenal sebagai suatu filosofi untuk menyelesaikan produk pada setiap tahap seketika dengan biaya yang minimum. Accord pada tahun 1998 dalam Cahaya di 2001 mengklarifikasikan pemborosan ke dalam 7 kategori, yaitu 1. Produksi yang berlebihan atau overproduction, yang kedua persediaan atau inventory, kemudian ketiga transport, keempat waiting atau menunggu, dan kelima proses berlebihan atau excess process, kemudian 6 gerakan yang berlebihan atau excess motion, dan 7 reject dan rework. Kemudian untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu terkait dengan masalah penelitian. Nah, berdasarkan uraian tersebut, adapun rumusan masalah yang ada adalah faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi GIT dan bagaimana hubungannya dengan kinerja produktivitas. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada telaah pusaka. Nah, telaah pustaka dalam penelitian ini yaitu bagaimana penulis melakukan review terhadap hasil dari pembahasan satu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti ataupun ilmuwan. Telaah yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengungkapkan penelitian-penelitian yang sudah ada, yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam penelitian ini menggambarkan dan menjabarkan terkait dengan beberapa teori, yaitu yang pertama ada just in time, kemudian ada terkait pemasok, kemudian ada sistem produksi, kemudian ada kecepatan proses produksi, kemudian kinerja produktivitas, hubungan antara pemasok dengan just in time, hubungan kecepatan proses produksi dengan GIT, hubungan antara sistem produksi dengan produktivitas, dan yang terakhir yaitu hubungan antara GIT dengan kinerja produktivitas. Nah, yang kedua itu ada pengembangan model. Nah, pengembangan model merupakan usaha penemuan, perbaikan, ataupun pengembangan yang adaptif dan juga inovatif berdasarkan kaidah dan juga metode ilmiah tertentu. Nah, sehingga melahirkan formulasi yang dikehendaki. Dalam jurnal penelitian ini, penulis mengembangkan ataupun menggambarkan pemodelan dengan pembentukan kerangka pemikiran yang teoritis dengan merancang hipotesis-hipotesis terhadap teori dan juga pemikiran dari penelitian sebelumnya. Nah, dalam menjawab hipotesis tersebut, dijawab dengan pengembangan dimensional variabel sesuai dengan kerangka pemikiran yang teoritis seperti pemodelan dari model variabel pemasok, variabel kecepatan proses produksi, variabel sistem produksi, variabel GIT, dan juga variabel dari kinerja produksi. Jadi sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafiz Abu Bakar dengan NIM 19170505106.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan telaah pustaka yang bersumber dari riset di tahun-tahun sebelumnya mengenai sistem just-in-time pada kinerja produktivitas perusahaan. Telaah pustaka ini lalu dikembangkan sehingga menghasilkan 4 topik pembahasan, yaitu hubungan antara pemasok dengan just-in-time, hubungan kecepatan proses produksi dengan JIT, hubungan antara sistem produksi dengan produktivitas, dan hubungan antara JIT dengan kinerja produktivitas. Dari keempat topik pembahasan tersebut, ditarik sebuah hipotesis, yaitu pemasok berpengaruh positif dengan JIT, kecepatan proses produksi berpengaruh positif dengan JIT, produksi berpengaruh positif dengan produktivitas, dan JIT berpengaruh positif dengan kinerja produktivitas. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas terkait dengan pembahasan kelima, yakni mengenai hasil penelitian. Jadi, hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa yang pertama, indikator pertama menyatakan jika pemasok berpengaruh positif dengan just in time. Dalam hal ini didukung dengan pernyataan dari Cahyadi yang menyatakan bahwa just in time sangat memerlukan hubungan yang baik antara pemasok dengan perusahaan pembeli sehingga kedua belah pihak diharuskan dapat bekerja sama dalam mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Selanjutnya, indikator kedua menunjukkan bahwa sistem produksi juga menunjukkan pengaruh yang positif dengan produktivitas. Dalam hal ini, jalan pula dengan pernyataan yang disampaikan oleh Cahyadi bahwa sistem produksi just in time dapat meningkatkan partisipasi pekerja, mengefisienkan biaya, dan meningkatkan produktivitas dengan lebih diberdayakan pekerja yang dimiliki. Selanjutnya, indikator ketiga yaitu kecepatan proses produksi berpengaruh positif dengan just in time. Dalam hal ini, semakin ditingkatkan kecepatan proses produksi, maka tentunya semakin banyak pula produk yang dapat dihasilkan. Selain itu, produk pun dapat dengan cepat didistribusikan kepada pemesan sehingga barang dalam proses dan barang jadi dapat berkurang. Lalu indikator terakhir yakni just in time berpengaruh positif dengan kinerja produktivitas. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Cahyadi yang mengatakan bahwa just in time sangat membantu dalam menghapuskan waktu inspeksi, waktu menunggu, dan waktu memindahkan. Dengan begitu, maka produktivitas dapat lebih ditingkatkan karena aktivitas yang tidak bernilai tambah dapat dihilangkan dan lebih memaksimalkan pada aktivitas yang menimbulkan nilai tambah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu telaah atau hasil review. Yang pertama, kelebihan. Penulisan judul dari jurnal penelitian ini telah dapat menggambarkan secara keseluruhan mengenai hal yang akan dibahas. Yang kedua, penulisan pada jurnal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta kata yang digunakan mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, tujuan pada jurnal sesuai dengan masalah yang diangkat, serta dilihat dari pembahasannya, tujuan tersebut telah tercapai. Yang keempat, topik yang dibahas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui pengaruh just in time dan hubungannya dengan kinerja perusahaan, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan penerapan just in time. Yang kelima, terdapat 4 hipotesis yang dipaparkan, dan dalam pengembangannya menggunakan pendapat-pendapat dari penelitian lain, sehingga menambah referensi dan juga memperkuat hasil dari hipotesis. Yang selanjutnya, dalam jurnal, penulis mencantumkan kerangka pemikiran teoritis serta kerangka dari masing-masing hipotesis, sehingga pembaca dapat lebih memahami inti dari pembahasan. Selanjutnya yaitu kekurangan. Dan abstrak jurnal tidak menggunakan 2 bahasa, namun hanya disajikan dalam 1 bahasa, yaitu bahasa Inggris. Yang kedua, dalam penulisannya, jurnal ini masih terdapat beberapa kesalahan kata, seperti kata dalam bahasa Inggris yang tidak dimiringkan, yaitu kata sistem dan juga real time. Ada pula kesalahan penulisan kata, seperti kata jadwal yang seharusnya ditulis dengan jadwal, serta kata schedule yang seharusnya ditulis dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, dilihat dari struktur, jurnal ini masih terdapat kekurangan, yaitu jurnal tidak memaparkan bagian metode penelitian dengan jelas. Selain metode penelitian, dalam jurnal juga tidak dijelaskan secara lengkap mengenai analisis data. Yang keempat, pada jurnal ini hasil penelitiannya tidak dipaparkan adanya perbandingan dengan penelitian yang terdahulu, sehingga tidak ada bahan untuk memperbandingkan hasil penelitian yang didapat pada jurnal ini. Dan yang terakhir, dilihat dari daftar pustakanya, jurnal ini tidak terlalu banyak menggunakan sumber-sumber lain.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penyampaiannya. Saya tutup dengan terima kasih.